Jujur, saya juga pernah denial ketika Ananda saya didiagnosa autism. Autis berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu sendiri. Psikiater Swiss yang pertama kali menggunakan istilah ini. Ketika Ananda saya didiagnosa autism, pasti saya denial, saya takut. Tapi mau denial gimana? Faktanya seperti itu. Ananda saya dipanggil nggak ngerespon, kontak mata nggak ada, tidak menunjuk untuk hal yang jauh, jarang sekali membalas senyum. Jadi dia itu menganggap saya itu bukan seorang ayah, tapi seperti benda bergerak aja gitu. Ayah bundanya itu nggak ada, itu benda bergerak aja di pikiran dia, mungkin seperti itu ya. Karena nggak bisa lagi denial ya terpaksa saya masuk ke fase berikutnya, acceptance atau penerimaan. Meskipun banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya. Mungkinkah anak saya itu terlahir lalu melanggar fitrah manusia sebagai makhluk sosial? Kan fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial ya. Kalau dia punya dunia sendiri itu gimana sih ceritanya gitu. Namun pertanyaan-pertanyaan kaku dan membeku seperti itu tuh kayak es batu ya. Dia akan mencair dan kita ketemu jawabannya itu masalah di waktu ya. Seiring waktu berjalan, banyak referensi baca atau data yang saya dapatkan. Saya juga mulai bertemu dengan kawan-kawan saya baru yang merupakan penyandang autism dewasa. Saya melihat suatu saat mungkin Ananda saya akan berminat atau mau berinteraksi sosial. Kalau nggak sekarang, mungkin nanti ketika dia puber, ketika dia hormonal, dia mulai menyukai lawan jenisnya. Otomatis hormon ini memaksa dia untuk mencoba berinteraksi sosial. Namun kemauan harus dibarengi dengan kemampuan ya Kak. Kalau dia mau berinteraksi sosial tapi nggak ada kemampuannya, sulit juga. Contohnya dia harus kita modali atau kita bekali dengan komunikasi yang baik. Mungkin bisa baca ekspresi atau dia paham aturan, bisa meregulasi emosi. Banyak banget modal-modal, mungkin motoriknya harus baik. Itu modal-modal ya dasar yang harus dia punya ketika dia akan bersosialisasi ke masyarakat. Kita juga mensosialisasikan apa itu autism ke masyarakat ya dengan cara kita jelasin kita kekurangannya apa. Kalau kelebihannya nggak usah lah kita panjang lebar menjelaskan ke masyarakat. Saya rasa kalau ada kelebihan di Ananda kita, di masyarakat akan mudah menerima. Kalau ada kekurangan-kekurangannya itu yang kita sampaikan ke masyarakat karena kita takutnya terjadi konflik ya. Mereka skeptis, curiga atau apa ya. Mereka nggak ngerti. Menurut saya pribadi sangat penting banget mensosialisasikan apa itu autis ke masyarakat ya. Ananda kita yang penyandang autism baru mau belajar, baru mau keluar dari dunia dia yang sendiri, mencoba bersosialisasi. Ternyata di masyarakat dibully. Ini kan besar kemungkinan dia akan menarik diri kembali gitu loh. Tapi kalau dia mencoba bersosialisasi, masyarakatnya welcome, masyarakatnya mengerti, masyarakat dan dia akan sama-sama belajar saya rasa. Saya menerapi Ananda saya dari 22 bulan, udah banyak banget ya cara-caranya saya bagikan di usia Ananda saya 22 bulan, 2 tahun. Mungkin kedepannya akan saya share di Ananda saya yang 3 tahun, 4 tahun. Ananda saya sekarang usianya udah 5 tahun ya. Dia sekarang sudah sekolah TK, TKA. Sekarang ada TKA, TKB, lalu masuk ke SD ya. Ini saya juga berpikir keras SD mana yang pas buat Ananda saya ya. Saya mulai milih-milih sekolahan nih, mana kira-kira yang pas gitu. Itu masih jadi PR di saya sih Kak. Semangat buat orang tua yang memiliki anak penyandang autism. Semoga progres anaknya baik ya. Terima kasih.